Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Rahmatika Yuandra. Aku dari Prodi Informatika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN SYM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah di semester 3 ini, yaitu Keminangkabauan. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu sistem pendidikan Islam yang unik dan kaya akan nilai budaya, yaitu sistem pendidikan Islam di Minangkabau. Nah, Minangkabau ini nggak cuma terkenal dengan adatnya yang kuat, tapi juga pendidikan Islam yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan, salah satu pepatah yang terkenal dasar kehidupan masyarakat Minang itu kayak adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Nah, apa sih arti pepatah ini? Artinya itu adat itu bersumber dari agama, nah, sedangkan agama bersumber dari Al-Quran. Nah, prinsip inilah yang nantinya membentuk sistem pendidikan Islam di Minangkabau. Kita akan bahas pelan-pelan dari awal sejarahnya sampai perkembangannya sekarang. Bagian yang pertama itu adalah landasan filosofi pendidikan Islam di Minangkabau. Nah, bagi masyarakat Minangkabau, pendidikan tuh nggak cuma tentang sekolah dan gelar. Nah, pendidikan itu adalah membentuk manusia seutuhnya yang berirman, berilmu, dan beradat. Nah, Islam ini menjadi dasar utama dalam kehidupan bersosial. Makanya, pendidikan Islam di Minangkabau tidak berdiri sendiri, tapi menyatu dengan adat dan kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak itu sudah sejak kecil tuh udah diajarkan tentang mengenal Allah dan agama, mengaji Al-Quran, bersikap sopan dan berakhlak, menghormati orang tua, guru, masyarakat. Nah, jadi pendidikan ini nggak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga di rumah, di surau, dan di lingkungan adat. Nah, kita langsung masuk ke surau, itu adalah jantung pendidikan Islam tradisional. Sebelum adanya sekolah formal seperti sekarang, pusat pendidikan Islam di Minangkabau adalah surau. Surau itu memiliki peran yang sangat penting. Fungsinya bukan cuma tempat ibadah, tapi tempat belajar agama, tempat berkumpul dan bermusyawarah, tempat tinggal para pemuda, dan juga tempat pembentukan karakter. Di surau, para murid itu belajar langsung dari tuanku atau ulama. Metode belajarnya masih sederhana, nah duduk melingkar untuk mengelilingi guru atau ulama tersebut. Nah, pelajaran yang diajarkan itu seperti Al-Quran dan Tajwid, fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, dan ilmu agama lainnya. Menariknya, pendidikan di surau tuh nggak dibatasi oleh usia, jadi siapa aja boleh belajar, boleh datang. Selain ilmu agama, surau juga mendidik kedisiplinan dan kemandirian. Para pemuda itu terbiasa hidup sederhana, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, hubungan pendidikan Islam dan sistem adat ini adalah kayak hal yang membuat pendidikan Islam di Minangkabau unik. Ini adalah hubungannya yang erat dengan adat. Di Minangkabau, adat dan agama tidak dipertentangkan. Justru adat ini berfungsi sebagai cara menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Pendidikan Islam mengajarkan bagaimana bersikap dalam masyarakat, cara bermusyawarah, etika berbicara, tanggung jawab sebagai anggota kaum dan nagari. Semua ini diajarkan secara tidak langsung melalui kehidupan adat dan kegiatan di surau. Dengan kata lain, pendidikan Islam di Minangkabau itu bersifat praktis dan nggak hanya teori. Lanjut itu peran ulama dalam pendidikan Islam. Ulama ini memegang peranan penting dalam sistem pendidikan Islam di Minangkabau. Mereka tuh nggak cuma guru agama, tapi juga memimpin dan panutan masyarakat. Banyak ulama Minangkabau yang menuntut ilmu ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah dan Madinah. Setelah kembali ke kampung halaman, mereka membawa pembaruan dan sistem pendidikan. Disinilah muncul kurikulum yang lebih terstruktur, sistem pembelajaran yang lebih rapi, pembagian jenjang pendidikan, nah kayak gitu. Nah, para ulama juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan adat Minangkabau, tapi tetap selaras. Nah, transisi menuju ke pendidikan modern itu saat memasuki abad ke-20, sistem pendidikan Islam di Minangkabau mulai mengalami perubahan yang besar. Surau tetap ada, tapi mulai muncul lembaga pendidikan formal seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam. Sistem ini tuh menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi murid tuh nggak cuma belajar agama, tapi juga matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain-lain. Tujuannya agar lulusan pendidikan Islam mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman dan adatnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Minangkabau bersifat dinamis dan adaptif.
Nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam di Minangkabau itu ada beberapa, seperti keseimbangan antara ilmu dan akhlak, penghormatan tinggi terhadap guru dan ulama, ilmu harus diamalkan, gak cuma dipelajari, kemudian kemandirian dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang dikenal kuat secara intelektual dan spiritual. Baik, sebagai penutup, sistem pendidikan Islam di Minangkabau adalah contoh nyata bagaimana agama, adat, dan pendidikan itu bisa berjalan seiring. Di surau yang sederhana hingga lembaga pendidikan yang modern, tujuannya tetap sama, yaitu mencetak manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Semoga pembahasan hari ini menambah wawasan teman-teman, dan kita bisa mengenal kekayaan pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum.